Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Karena kurikulum dianggap sebagai pedoman sekolah atau madrasah, maka kurikulum dalam implementasinya memerlukan beberapa komponen yang terkait dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Adapun komponen kurikulum meliputi tujuan pendidik, peserta didik, isi, prosedur atau strategi, sarana dan prasarana pendidikan dan dukungan masyarakat. Kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di bagian bab 1 pasal 1 ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. A. Fungsi penyesuaian. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. B. Fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang berintegrasi di masyarakat. C. Fungsi diferensi. Kurikulum berfungsi sebagai diferensi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. D. Fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. E. Fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. F. Fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya pendidikan karakter berasal dari dua kata, yakni pendidikan dan karakter. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Intinya, pendidikan selain sebagai proses humanisasi, pendidikan juga merupakan usaha untuk membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya oleh rasa, raga, dan rasio untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, setelah kita mempelajari apa sih itu pendidikan secara umum, maka kita akan beralih ke hakikat karakter itu sendiri. Jadi, karakter merupakan sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter juga bisa diartikan sebagai sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis. Mengacu pada pengertian dan definisi tentang pendidikan ataupun karakter yang telah dipaparkan tadi, secara sederhana dapat kita artikan bahwasanya pendidikan karakter ialah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan karakter memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran,
serta tindakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang menjelaskan bahwasanya pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan pendidikan karakter memiliki fokus pada pengembangan potensi peserta didik secara keseluruhan agar dapat menjadi individu yang siap menghadapi masa depan dan mampu survive untuk mengatasi segala tantangan zaman yang dinamis dengan perilaku-perilaku yang terpuji. 3. Hubungan kurikulum dan pendidikan karakter. Dari paparan mengenai hakikat kurikulum dan pendidikan karakter dapat kita tarik benang bahwasannya kurikulum dan pendidikan karakter memiliki hubungan yang sangat erat antar satu dengan yang lain. Pendidikan karakter merupakan tujuan yang ingin dicapai atau bias disebut juga sebagai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan peserta didik yang unggul, berprestasi, dan berkarakter. Jika dianalogikan, pendidikan karakter merupakan suatu bagian terbesar dan di dalamnya ada kurikulum sebagai bagian terbesar kedua. Kurikulum di sini berperan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan karakter. Pentingnya pengembangan kurikulum berbasis karakter. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang telah dipaparkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, jelas dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan, santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknik saja, melainkan lebih dari itu kemampuan dalam mengelola diri dan orang lain juga sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya orang-orang tersukses di dunia biasanya berhasil dikarenakan lebih banyak didukung oleh kemampuan soft skill atau kemampuan mengelola diri dan orang lain daripada kemampuan pengetahuan ataupun kemampuan teknik saja. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. Pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak, baik itu kognitif, fisik, sosial, emosi, kreativitas, dan spiritual. Pendidikan dengan model pendidikan karakter seperti ini berorientasi pada pembentukan anak sebagai manusia yang utuh. Kualitas anak didik menjadi unggul tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga dalam karakternya. Biasanya, anak yang unggul dalam karakter akan mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam hidupnya. Maka dari itu, apabila kita ingin mewujudkan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah menjadikan kewajiban bagi kita semua untuk membentuk pendidik sukses dalam pendidikan dan pengajarannya melalui kurikulum yang digunakan. Proses pembelajaran pendidikan karakter. Desain pendidikan karakter berbasis pembelajaran saat ini mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah. Hal ini berdasarkan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses yang menyatakan bahwa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai acuan pengembangan yang memuat identitas mata pelajaran, kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran atau tema pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisinya, latar belakang ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Pendidikan karakter pada dasarnya mencakup pengembangan substansi, proses dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini timbul dan berkembang dengan didasari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan, dan sikap orang yang bersangkutan. Dengan demikian, karakter yang ingin dibangun melalui pendidikan karakter bersifat inside out, dalam arti bahwa perilaku yang berkembang menjadi kebiasaan baik terjadi karena adanya dorongan dari dalam, bukan karena adanya paksaan dari luar. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan guru guna membimbing siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran karakter, yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, mengecek kehadiran siswa. Yang kelima, memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu. Yang keenam, menegur siswa yang datang terlambat dengan sopan. Yang ketujuh, guru datang tepat waktu. Yang kedelapan, guru mengucapkan salam memasuki ruangan kelas. Yang kesembilan, berdoa sebelum membuka pelajaran. Yang kesepuluh, mengaitkan materi atau kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter. Yang ke-11, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya. Proses pembelajaran pendidikan karakter dilakukan dalam 3 kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, penggunaan pendekatan, dan penggunaan media pembelajaran, serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada waktu tertentu, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran dalam hal ini meliputi silabus dan RPP yang disusun dengan memasukkan nilai-nilai pembentuk karakter siswa. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menjadi komponen yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas output pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan secara tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian. Evaluasi adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dengan kriteria tertentu. Dalam proses pembelajaran pendidikan karakter, evaluasi yang dilaksanakan oleh guru merupakan evaluasi yang tidak terpaku pada hasil tes semester, tes tengah semester, maupun hasil tes ulangan harian, namun mempertimbangkan keseharian siswa di kelas dan lingkungan sekolahnya.